Pada video kali ini saya akan membahas tentang MATLAB OD solver atau fungsi dalam MATLAB untuk menyelesaikan ordinary differential equation. Nah, dalam MATLAB OD solver itu menggunakan algoritma yang adaptif. Maksudnya adaptif adalah step size-nya itu yang variabel atau berubah-ubah. Jadi tidak konstan step size-nya. Nah, step size, apa itu step size? Sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, jadi algoritma dalam MATLAB OD solver ini itu menggunakan MATLAB yang besar, menggunakan step size yang besar jika solusinya itu berubah secara lambat. Karena kalau berubahnya secara lambat itu kita bisa gunakan step size atau delta T yang besar karena tidak berubah secara tiba-tiba. Nah, ketika solusinya itu berubah secara drastis, artinya turunannya itu berubah secara drastis, maka dalam MATLAB OD solver itu menggunakan step size yang kecil. Jadi step size-nya itu kadang besar, kadang kecil tergantung dari perubahan solusinya. Nah, itulah yang disebut dengan step size yang variabel. Nah, MATLAB itu menyediakan solver berupa kombinasi metode Runkuta. Metode Runkuta digabung dengan metode-metode lain dengan variabel step size. Nah, kita sudah bahas metode penyelesaian persamaan diferensial secara numerik dengan metode Runkuta, dengan metode Euler, dan juga kita sudah bahas tentang metode prediktor korektor di dua video sebelum ini. Nah, dua contoh solver dalam MATLAB itu ada dua. Ini sebagai contoh aja, yaitu fungsi ODE45 dan ODE15S. Nah, untuk fungsi ODE45 itu menggunakan kombinasi metode Runkuta orde keempat dan 5. Jadi diferensialnya itu sampai orde 4 dan 5. Itu yang digunakan di OD45. Makanya disebut dengan 45 karena ordenya itu orde keempat dan orde ke-5. Nah, gambaran secara singkat tentang metode Runkuta sudah kita bahas di video sebelum ini. Nah, fungsi OD45 itu kita bisa gunakan sebagai general purpose, artinya semua untuk penyelesaian awal kita bisa gunakan OD45 ini. Nah, untuk yang persamaan yang lebih susah atau rumit kita bisa gunakan ODE15S. Nah, tapi yang akan kita bahas hanya ODE45 ini yang umum digunakan. Nah, kita masih bahas tentang persamaan diferensial order 1. Nah, basis sintaknya adalah misalnya kita menyelesaikan persamaan z dot sama dengan fungsi t, y, artinya ini adalah persamaan dari gradiennya y dot. Nah, kita bisa selesaikan, kita bisa ketahui t dan y nya, kan solusinya adalah kurva di sumbu x nya adalah t dan sumbu tegaknya adalah y, maka ini adalah outputnya nanti, variabel t dan y. Nah, kita gunakan dua output variabel yaitu t dan y, kita namakan t dan y, kemudian kita gunakan fungsi ODE45, kemudian ini argumen inputnya itu function handle y dot, kemudian t span dan y0. T span adalah waktunya, y0 adalah kondisi awalnya, dan ini adalah fungsinya. Kita gunakan function handle. Nah, kenapa kita gunakan y dot? Ya karena persamaannya ini adalah y dot sama dengan, jadi nanti kita namakan dengan fungsinya itu kita namakan dengan y dot. Nah, function handle y dot itu adalah handle dari fungsi yang inputnya itu harus t dan y. Jadi input dari y dot itu harus t dan y, dan outputnya harus jadi vektor kolom yang menunjukkan dy per dt, yaitu fungsi ini. Jadi nanti outputnya itu menunjukkan gradien pada seluruh titik-titik yang terbentuk di sini, fungsi dari gradiennya. Kemudian jumlah baris dari kolom vektor harus sama dengan order dari persamaan. Jumlah baris dalam kolom vektor harus sama dengan order dari persamaan. Nah, ini saya nggak paham ini artinya apa. Kita lewat aja, nanti kita langsung bahas ke contohnya aja. Nah, untuk solver yang ODE15S itu juga identik dengan ODE45. Jadi cara menggunakannya ini sama dengan yang ODE45. Ini tinggal diganti
ODE 15S. Nah, bisa juga kita menuliskan file fungsi, maksudnya file fungsi itu juga dapat ditulis dengan string karakter, itu dengan single quote kemudian nama fungsinya. Tetapi lebih dianjurkan dengan function handle add, lebih dianjurkan pakai function handle dibandingkan dengan yang tanda petik seperti ini. Itu untuk overview tentang ODE45. Nah, sekarang kan kita bahas tentang bagaimana cara menuliskan y.tspan y0. Nah, ini adalah fungsinya tadi. Outputnya adalah T dan Y, kemudian ini inputnya adalah function handle Y dot, tspan dan Y0. Tspan itu adalah nilai waktu awal dan akhir atau opsional. Opsional itu maksudnya waktu yang diharapkan mau dihitung. Jadi bisa dua alternatif dalam menuliskan tspan-nya, yaitu waktu awal dan akhir atau waktu tertentu yang kita inginkan. Nah, contohnya seperti ini. Yang cara pertama T0 TF, kita kasih angka waktu awal dan waktu akhir. Ini waktu awal dan waktu akhir. Kalau gunakan tspan berarti kita misalkan ini contohnya kita tulis 0, 5, 10. Berarti kita menghitung nilai Y saat T5 dan T10 saja. Kalau ini berarti nanti dari T0 sampai TF-nya dengan step size yang nanti sudah otomatis diatur oleh MATLAB-nya, oleh ODE45-nya. Nah, bisa juga itu mundur ya. Jadi kalau ini dari kecil ke besar, bisa juga dari besar ke kecil. T0-nya lebih besar daripada TF juga bisa. Jadi mundur. Nah, sedangkan Y0 itu adalah kondisi awal atau initial condition. Nah, file fungsi itu harus punya dua argumen input dengan urutan T dan Y. Itu adalah fungsi yang ada di dalam Y dot ini. Nanti di dalam Y dot ini itu harus punya dua argumen input dengan urutan T dulu baru Y. Nah, meskipun seandainya fungsi gradiennya itu atau fungsi turunannya itu bukan merupakan sebuah fungsi T, tetapi kita harus tetap tuliskan argumen inputnya adalah T dan Y. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan lagi adalah tidak perlu memakai operasi array, karena solver ODE itu memanggil file dengan nilai skalar untuk argumen inputnya. Jadi karena fungsi ODE itu manggilnya itu nilai skalarnya satu demi satu, berarti kita tidak perlu operasi array. Ini membantu kita tidak usah memikirkan mana yang elemen per elemen operation dan mana yang tidak. Kita cukup langsung aja menggunakan operasi skalar. Nah, kita akan bahas contohnya penggunaan dari ODE45 ini khususnya untuk yang order 1 linear dengan sebuah contoh soal rangkaian RC, yaitu rangkaian resistor dan kapasitor. Nah, sebagai contoh ini adalah sebuah sumber tegangan DC, ini ada resistor, ini ada kapasitor. Nah, kita disuruh mengukur berapa tegangan kapasitornya. Nah, tegangan kapasitor, tegangan C-nya itu kita simbolkan dengan Y. Nah, pertanyaannya, hitung tegangan kapasitor Y untuk rangkaian dengan perkalian antara resistor dan kapasitornya itu adalah 0,1 detik. Kemudian tegangan inisial kapasitor itu 2 volt. Ya, jadi tegangan kapasitornya itu 2 volt, kemudian V-nya itu 0, V sumbernya 0. Ketika V sumbernya itu 0, kemudian C-nya itu 2 volt, maka hitung tegangan kapasitor. Kapasitor kan dia awal kalau penuh nih, ini kalau kita hubungkan berarti dia akan mengalir ke sirkuit ini. Nah, ketika mengalir itu bagaimana hubungan tegangan kapasitornya? Kan dia kapasitor itu semakin lama semakin habis. Kalau kita aktifkan, kita buat close loop, itu kapasitor akan semakin lama akan semakin kehilangan tegangannya. Nah, hitung hubungan tegangan tersebut. Y dalam fungsi T, tegangan kapasitor dalam fungsi waktu. Nah, kita akan gunakan analitik dan metode numerik. Nah, karena kita disuruh untuk menggunakan analisis analitik dan analisis metode numerik, berarti kita perlu 3 langkah penyelesaiannya. Yang pertama, kita turunkan persamaan diferensial order satunya. Dari rangkaian ini kita cari persamaan diferensialnya, yaitu order 1. Nanti kita tahu bahwa ini adalah persamaan diferensial order 1. Kemudian yang kedua, kita selesaikan dengan analitik, nanti hasilnya seperti apa. Yang ketiga, kita selesaikan dengan numerik, yaitu dengan menggunakan fungsi ODE45. Nanti kita bandingkan
beda nggak antara hasil analitik dengan analisis numerik. Nah, pertama, sesuai dengan langkah tadi, kita harus menurunkan persamaan diferensial linear order satunya. Nah, untuk menganalisis sebuah rangkaian elektrik seperti ini, kita gunakan dua hukum Kirchhoff, yaitu yang pertama Kirchhoff Voltage Law, yaitu atau disingkat dengan KVL, dan Kirchhoff Current Law atau disingkat KCL. Nah, karena ini rangkaiannya seri, berarti dalam satu sirkuit ini, satu close loop ini, dia karena seri berarti arusnya itu sama, berarti I di resistor sama dengan I di kapasitor sama dengan I, jadi arusnya sama, yaitu I. Kemudian kita gunakan Kirchhoff Voltage Law. Ini tegangan sumber, ini resistor beban, kapasitor juga beban, berarti sesuai dengan Kirchhoff Voltage Law berarti tegangan sumber itu sama dengan tegangan beban. Artinya V sama dengan VR sama dengan VC. Nah, karena kita disuruh untuk mencari tegangan kapasitor, berarti kita harus pertahankan kapasitornya, bentuk kapasitornya, Y-nya kita pertahankan, yaitu V sama dengan VR plus Y. Nah, yang bisa kita rubah adalah yang VR-nya ini. Ini kita harus rubah supaya nanti ketemu fungsi Y sama dengan titik-titik gitu. Nah, karena arusnya sama di rangkaian kapasitor ini, karena arusnya sama di seluruh kabel rangkaian ini, berarti VR itu sama dengan I kalikan R. Ini sesuai dengan hukum Newton bahwa tegangan di resistor itu sama dengan arus yang mengalir kalikan dengan hambatannya atau R-nya. Jadi kita bisa rubah VR-nya itu adalah I kalikan R. Di persamaan yang kita peroleh adalah V sama dengan IR plus Y. Nah, tujuan utamanya adalah mencari tegangan kapasitor. Kita ingin mencari persamaan Y sebagai fungsi dari tegangan dan waktu. Nah, sehingga IR ini kita harus rubah. Ini Y sebagai fungsi dari tegangan dan waktu. Nah, ini masih ada R, masih ada I. Berarti kita rubah I dan R-nya itu supaya menjadi waktu. IR dirubah sebagai fungsi tegangan kapasitor. Atau supaya jadi waktu, berarti nanti I kalikan R ini kita harus rubah menjadi fungsi tegangan kapasitor, sehingga nanti persamaannya tinggal Y dan V. Fungsi Y sama dengan fungsi tegangan dan waktu, tegangan sumber dan waktu. Nah, kita harus ingat-ingat rumus yang ada di dalam elektrik. Ini kalau saya cara menghafalkannya seperti ini. Ini adalah yang atasnya adalah tegangan, yang bawah ini adalah arus. Nah, sebelah kiri itu adalah induktor, yang sebelah kanan adalah kapasitor, yang tengah adalah resistor. Induktor, ini kapasitor, ini adalah resistor. Nah, dalam induktor itu ada namanya total magnetic flux, disimbolkan dengan lambda, sedangkan pada kapasitor itu dinamakan dengan charge, disimbolkan dengan G kecil. Kemudian di resistor itu ada namanya R, resistansi. Nah, hubungannya dari tegangan ke total magnetic flux itu adalah integral dari V dt. Jadi V dikalikan T dijumlah itu adalah total magnetic flux. Itu berlaku pada induktor, yaitu integral V dt. Dan hubungan antara magnetic flux dan arus itu adalah lambda sama dengan L kalikan I, di mana L adalah induktansinya, I adalah arus. Nah, kalau dalam pemodelan itu, ini adalah effortnya, tegangan, ini adalah effort akumulator, maka dirumuskan dengan integral V dt. Nah, sedangkan arus itu adalah flow, maka sini itu disebut dengan flow akumulator, maka dirumuskan dengan integral I dt. Jadi ini effort, ini flow, ini effort akumulator. Jadi induktor itu menyimpan tegangan, kemudian yang kapasitor itu adalah flow akumulator, yaitu dia menyimpan arus, rumusnya ini. Kemudian antara V dan G itu dirumuskan dengan G sama dengan C kalikan tegangan. G sama dengan C kalikan V. V nya adalah tegangan, C nya adalah kapasitansi dari kapasitornya. G adalah charge. Nah, sedangkan ini kita sudah tahu bahwa tegangan V adalah tegangan, I adalah arus, R nya adalah resistansi dari resistornya. Nah, karena kita
ini rangkaian R dan C, berarti kita fokus ke yang resistor dan kapasitor. Di bagian resistor kita sudah gunakan tadi I kalikan R. Nah, sedangkan di kapasitornya itu kita gunakan 2 ini berarti. Kita sudah tahu tadi bahwa arusnya itu sama, I resistor sama dengan I kapasitor sama dengan I, berarti I sama dengan IR sama dengan IC. Kemudian dalam kapasitor itu berlaku persamaan G sama dengan C kalikan V. G sama dengan C kalikan V. VC adalah tegangan kapasitor. Nah, tegangan kapasitor kita simbolkan dengan J. Berarti V atau charge itu sama dengan kapasitansi dikalikan dengan J. J-nya adalah tegangan kapasitor. Nah, kita lihat G sama dengan CJ. Ini untuk kita gunakan yang ini. Sekarang kita gunakan yang persamaan ini, dimana G itu sama dengan integral I dt. Nah, sedangkan kita mau merubah I-nya, maka kita cari integral I dt sama dengan G. G-nya kita ganti dengan C kalikan J. Jadi integral I dt sama dengan C kalikan J. Nah, ini kita turunkan, sebelah sini kita turunkan, ini berarti juga turunkan. Ini berarti luas, ini luas, ini luas. Kalau ini kita turunkan I dt, berarti ini adalah bagian kecil dari luas, berarti ini juga bagian kecil dari luas, yaitu dCj. I dt ini kita turunkan I dt, ini kita turunkan jadi dCy. Karena C-nya itu adalah konstan, berarti I dt sama dengan C dy. Sehingga I sama dengan C kalikan dy per dt. Nah, dy per dt itu adalah y dot disimbolkan, berarti I sama dengan C kalikan y dot. Nah, makanya yang I itu kita bisa ganti dengan ini, C kalikan y dot. Jadi kita nanti ganti I nya itu C Y, berarti yang IR ini nanti akan berubah menjadi C kalikan Y dot kalikan R. Nah, seperti ini. V sama dengan IR plus Y, karena I nya tadi adalah C kalikan Y dot, berarti akan menjadi V sama dengan C Y dot kalikan R plus Y. Atau supaya bentuknya lebih rapi, kita tulis Y dan turunannya itu di sebelah kanan, berarti menjadi V sama dengan R C Y dot tambah Y. Nah, ini adalah persamaan diferensial order 1. Nah, ketika V-nya itu konstan, berarti baik konstan maupun tidak, kita lihat ya. Kita ingat bahwa ciri dari persamaan diferensial linear itu ketika Y dan turunannya itu pangkatnya 1. Kita lihat Y-nya pangkat 1, Y dot-nya pangkat 1. Berarti ini memenuhi syarat untuk menjadi linear. Kemudian konstantanya itu RC-nya itu RC maupun V itu bisa konstan maupun bisa persamaan yang hanya terdiri dari variabel independennya. Ini konstan, V-nya kalau misalkan konstan ya berarti memenuhi linear. Kalau misalkan V-nya itu fungsi dari T, berarti dia juga linear, karena hanya fungsi dari T, murni fungsi T. Jadi ini karena nanti soalnya itu V-nya konstan, yaitu V tegangan sumbernya 0, berarti kita bisa asumsikan dia 0 atau konstan, maka ini sudah memenuhi bahwa RC itu konstan, V-nya juga konstan, kemudian Y dan Y dotnya pangkatnya 1, berarti ini sudah jelas bahwa ini adalah persamaan diferensial linear order 1. Nah, persamaan diferensial ini kita akan analisis dengan dua cara. Yang pertama analitik, yang kedua adalah numerik. Nah, untuk yang analitik kita rubah supaya memudahkan kita menganalisis, kita perlu merubah ke bentuk persamaan diferensial linear order 1 yang standar. Nah, bentuk standarnya adalah seperti ini, yaitu Y dot tambah PX kalikan Y sama dengan GX. Nah, ini Y dotnya tadi ini RC Y dot tambah ini adalah Y, koefisien Y nya adalah 1, sama dengan GX nya adalah ini V. Nah, supaya bentuknya itu standar, kita kalikan dengan 1 per RC, jadi ini menjadi Y dot tambah 1 per RC Y sama dengan 1 per RC V. Nah, prosedur untuk mencari solusi dari persamaan diferensial order 1 seperti ini adalah kita cari dulu faktor integrasi. Kita simbolkan IX.
di mana IX adalah bilangan natural E pangkat integral BX dx. Nah, setelah kita tahu faktor integrasi ini, IX-nya, kita bisa menulis solusinya, yaitu YX sama dengan 1/, IX-nya ini, yaitu faktor integrasi, kalikan integral faktor integrasi dikalikan dengan GX dx tambah C. Nah, berarti kalau kita gunakan cara seperti ini ke dalam persamaan yang telah kita turunkan, berarti PX-nya itu adalah 1/RC. PX-nya adalah 1/RC, kemudian GX-nya adalah V/RC. GX-nya adalah 1/RC kalikan V. Nah, berarti faktor integrasinya adalah I sebagai fungsi dari T, yaitu E pangkat integral 1/RC dt, sehingga menjadi E pangkat, karena ini konstan, berarti 1/RC integral dt itu menjadi IT sama dengan E pangkat T per RC, karena integral dt adalah T, berarti menjadi T per RC. Nah, ini untuk yang pangkatnya ini kita tidak perlu memikirkan yang konstantannya. Konstantannya itu hanya berlaku untuk yang solusi totalnya. Nah, setelah ini kita tahu IT-nya, berarti kita tahu solusinya, yaitu kita cari yang ini dulu. Kita cari yang di dalam kurung ini, yaitu integral IT kalikan GT dt, sehingga menjadi integral E, ini pangkat T per RC kalikan GT. GT-nya adalah 1/RC kalikan V dt. Nah, ini integral E lanjutannya tadi ya, integral E pangkat E per RC kalikan V per RC dt sama dengan, nah ini karena V per RC konstan, kita taruh di luar integral, yaitu V per RC, ini integralkan E pangkat T per RC dt. Nah, ini integralnya berarti kita kalikan RC. Karena ET pangkat RC diturunkan kan, berarti E kalikan T per RC kalikan 1/RC. Itu turunannya, kalau diintegralkan berarti balik. Tinggal menjadi V kalikan RC, ini adalah ini integralnya adalah RC kalikan E kalikan T per RC. Nah, batasnya dari 0 sampai T. Nah, ini menjadi VE T per RC dari 0 sampai T, menjadi VE T per RC dikurangi V kalikan E pangkat 0. Ini menjadi VE pangkat T per RC dikurangi V. Nah, sehingga solusinya adalah 1/IX kalikan integral ini, itu akan menjadi 1/E pangkat T per RC. Ini tadi hasilnya adalah yang ini, VE kalikan T per RC dikurangi V ini. Nah, ini jangan lupa tambah konstanta. Nah, konstanta itu artinya dia adalah kondisi awal. Kondisi awal apa? Kondisi awal dari yang kita cari, yaitu Y. Sehingga persamaan akhirnya adalah Y sama dengan E pangkat minus T per RC, karena ini 1/R kalikan VE kali pangkat T per RC dikurangi V tambah Y0 nya. Y nya adalah kondisi awal. Nah, sehingga kita punya persamaan akhir yang ini, yang atas ini kayak tadi. Nah, kemudian di soalnya itu diketahui kondisi kapasitor sudah penuh, yaitu Y0 nya adalah 2 volt. Kita tahu bahwa tadi Y0 itu adalah tegangan awal dari kapasitor, ini adalah tegangan kapasitor sebagai fungsi dari waktu. Kemudian V itu adalah tegangan sumbernya. Nah, diketahui kondisi kapasitor sudah penuh dengan tegangan awalnya itu adalah 2 volt. Kemudian RC bernilai 0,1 detik, R kalikan C itu adalah 0,1 detik, dan tegangan sumbernya adalah 0, maka kita masukkan Y0 nya menjadi 2, V nya itu 0, berarti menjadi E pangkat min 10 T, 1/0,1 berarti 10, E pangkat 10, E pangkat minus 10 T kalikan 0 min 0, karena V nya 0 ya, 0 min 0 tambah dengan 2, sehingga tinggal 2 kalikan E pangkat minus 10 T, ini adalah hasil akhirnya, yaitu YT sama dengan 2 kalikan E pangkat minus 10 T. Ini adalah hasil dari solusi analitik. Tegangan kapasitor adalah 2E pangkat minus 10 T. Oke, itu adalah tentang solusi analitik. Sekarang kita bandingkan dengan solusi yang kita gunakan ODE. Nah, metode numerik dengan ODE 45. Nah, persamaan diferensial kita sudah tahu ya dari penurunan persamaan di awal tadi, bahwa persamaan akhirnya
Itu adalah RC kalikan Y dot tambah Y sama dengan V fungsi T. Nah, RC-nya adalah 0,1, kemudian VT-nya, tegangan sumbernya adalah 0. Karena RC-nya adalah 0,1 dan tegangan sumbernya adalah 0. Kita butuh 2 langkah. Atau 3 sih. Oh, 3 langkah ya. Kita butuh 3 langkah. Langkah yang pertama kita rubah menjadi Y dot sama dengan. Yang kedua, kita buat file function. Yang ketiga, kita memanggil fungsi tersebut dengan solver OD45. Ada 3 langkah. Nah, langkah pertama kita rubah jadi Y dot sama dengan, berarti dari persamaan ini itu Y dotnya menjadi minus 10Y. Ini Y dot sama dengan min Y, sehingga Y dot 0,1 Y dot sama dengan min Y, berarti Y dotnya adalah 10 minus 10Y. Langkah kedua kita buat file function untuk menghitung Y dotnya ini. Nah, urutan argumen input itu harus T dan T, meskipun variabel T tidak muncul di sebelah kanan sama dengan. Kita lihat bahwa variabel T tidak ada di sebelah kanan sama dengan, tetapi kita harus tetap masukkan bahwa inputnya itu adalah T dan Y. Sehingga fungsi dari user defined functionnya adalah seperti ini. Kita buat fungsi sendiri, fungsi file sendiri. Itu dengan format seperti cara membuat fungsi pada umumnya. Pertama kita gunakan kata function, kemudian ini adalah outputnya Y dot, ini untuk menghitung Y dot, outputnya Y dot sama dengan RT circuit, inputnya adalah T dan Y. Nah, ini wajib ya, bahwa argumen input yang pertama adalah T dan argumen output yang kedua adalah Y. Jadi ini adalah nama fungsinya, itu RC circuit. Ini adalah model sirkuit RC tanpa tegangan sumber. Model sirkuit resistor kapasitor tanpa tegangan sumber, karena tegangan sumbernya kita sudah tentukan 0. Nah, kita tulis cara menghitung Y dotnya, yaitu definisi dari Y dotnya yaitu minus 10 kalikan Y. Minus 10 kalikan Y. Kita tidak perlu kita tidak perlu memikirkan elemen B, elemen operation, tidak perlu pakai titik, kita langsung aja kalikan. Nah, ini adalah fungsinya, nanti kita simpan dalam file yang namanya RC circuit. Dan waktu inisialnya adalah T sama dengan 0 dan inisialnya adalah 0, sehingga kita set T0 nya adalah 0. Kemudian dari analitik yang ini tadi, ini di analitik ini kita bisa tahu bahwa Y nya, tegangan kapasitornya itu mendekati 0 ketika T itu lebih besar sama dengan 0,5, sehingga kita nanti setting TF nya, ini adalah awalnya, TF akhirnya, waktu akhirnya adalah 0,5 detik, atau kita coba-coba nanti sampai ketemu dia mendekati 0. Nah, kita sudah buat file fungsinya. Kemudian langkah 3 kita panggil fungsi tersebut dengan solver OD45. Ini adalah outputnya T dan Y, kemudian kita gunakan fungsi OD45. Nah, ini function handle-nya, kita gunakan function handle, kemudian nama fungsinya yaitu RC circuit. Ini batas awalnya 0, batas akhirnya adalah 0,5 detik. Dan ini adalah tegangan inisialnya yaitu 2 volt. Nah, ini yang numerik, nanti hasilnya yang numerik. Kemudian yang analitik nanti kita tulis juga, nanti supaya kita bisa bandingkan, yaitu Y true itu kita anggap sebagai hasil analitiknya, yaitu 2 kali E pangkat minus 10T. Ini ada yang analitik. Kemudian kita plot. Yang solusi numerik kita tandai dengan tanda lingkaran atau O, kemudian yang solusi yang analitik kita gunakan solid line. Jadi TJ T ini, koma Y, kita kasih pada top point marker yaitu 0, kemudian ini T, kita tetap gunakan T yang ini. Kemudian Y nya kita gunakan Y yang true. X labelnya adalah detik dan Y labelnya adalah tegangan. Nah, perhatikan kita tidak perlu membuat array T ini, karena T-nya sudah kita dapatkan dari output dari yang ini tadi. Yang T dari hasil ODE45 sudah bisa kita gunakan. Nah, step size-nya yaitu delta T-nya nanti akan dipilih secara otomatis oleh ODE45. Nah, itu adalah langkah-langkahnya. Sorry agak lama. Sekarang kita langsung buktikan, atau kita buat ini ke dalam MATLAB-nya. Yang pertama kita buat file fungsinya, yaitu ini ya, function Y dot, RC circuit.
y, kemudian kita definisikan y dotnya adalah minus 10 kalikan y. Nah, ini sudah terbentuk file function file dengan nama rc circuit. Kita simpan dengan nama rc circuit.m ini. Sudah saya simpan, kemudian kita panggil. Nah, cara manggilnya ya sama kayak tadi, sesuai dengan teori. Kode 45 function adalah rc circuit, batas awalnya adalah 0, batas akhirnya adalah setengah, kondisi awalnya adalah 2. Kemudian kita bandingkan dengan yang hasil analitik, yaitu y true 2 kalikan eksponen 2 kali e pangkat minus 10t. Kita plot ty dengan seperti ini. Jadi yang hasil numerik kita tandai 0 dengan data point markernya 0. Kemudian untuk yang analisis kita gunakan solid line. Kita kasih label X nya adalah waktu dan Y nya adalah tegangan kapasitor. Oke, kita langsung bisa eksekusi. Nah, ini hasilnya. Tegangannya ini, jadi kondisi awalnya ada 2 volt, kemudian setelah sekitar 0,5 detik dia 0 tegangan kapasitornya. Nih, kita lihat delta T nya, kita lihat dari data point 1 ini, yang buntir-buntir ini berarti yang numerik, kemudian yang garis itu adalah yang analitik. Kita fokus ke yang numerik, yaitu yang ditandai dengan lingkaran-lingkaran kecil. Kita lihat bahwa delta T nya itu dia tidak sama ya, jadi kadang dia sempit, kadang dia delta T nya atau step size nya itu dia sempit, kadang dia lama, kadang singkat dia lama, dia semakin sini semakin ini rapat ya, karena dia menunjukkan perubahannya drastis, maka dia akan rapat. Ketika perubahannya lambat, dia step size nya akan lebih lama. Nah, ini antara analitik, yaitu yang garis lurus, dengan yang numerik, yang titik-titik, yang buntir-buntir ini sama persis, sehingga ini kita bisa pastikan bahwa numerik itu hasilnya sama dengan analitik. Oke, itu cara penggunaan solver MATLAB ODE 45. Nah, di video selanjutnya kita akan bahas contoh yang kedua supaya lebih paham, yaitu soalnya yang ini. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.